Pernah nggak sih kamu ngerasa seseorang itu tiba-tiba jadi dingin cuma dari cara dia ngebalas chat? Awalnya sih biasa aja, tapi lama-lama balasannya makin singkat dan tanpa sadar kamu mulai overthinking sendiri. Kamu mulai mikir, aku salah apa ya? Padahal belum tentu ada yang berubah. Bisa jadi kita aja yang memahami dengan cara yang berbeda. Misalnya, dalam percakapan antara seseorang mahasiswi dari Indonesia dan temannya dari Amerika Serikat yang terbiasa berkomunikasi secara lebih langsung. Dalam chat kita nggak bisa lihat ekspresi wajah atau dengar nada suara, jadi kita bergantung sama hal-hal kecil seperti pilihan kata, tanda baca, ataupun emoji. Dan tanpa sadar, kita juga punya harapan tentang bagaimana orang lain seharusnya membalas kita. Masalahnya, harapan itu nggak selalu sama, terutama ketika latar belakang budaya kita berbeda. Okay, she'll do it later. Loh, kok singkat banget? Apa aku salah ngomong ya? Balasan singkat seperti ini mungkin terasa biasa bagi sebagian orang, tapi bagi yang terbiasa dengan komunikasi yang lebih ekspresif, ini bisa terasa dingin ataupun kurang ramah. Hah? Kan aku bilangnya nanti. Kalau nanti ya kapan-kapan, nggak harus sekarang kan? But she said later. Disinilah kesalahpahaman mulai terjadi. Satu orang menganggap nanti sebagai sesuatu yang belum tentu, sementara yang lain memahaminya sebagai sesuatu yang pasti akan dilakukan. Dalam budaya Indonesia, kita cenderung menggunakan komunikasi yang tidak langsung. Hal ini berkaitan dengan foundation of culture in intercultural communication, di mana budaya membentuk cara kita menyampaikan dan memahami pesan. Dalam high context culture, orang sering menggunakan indirect communication, di mana makna tidak selalu disampaikan secara langsung. Misalnya, ungkapan seperti nanti ya, tidak selalu berarti benar-benar nanti, tapi sering digunakan untuk menunjukkan bahwa waktunya belum pasti atau belum tentu dilakukan dalam waktu dekat. Sebaliknya, dalam low context culture, orang cenderung berkomunikasi secara langsung. Apa yang dikatakannya biasanya memang itulah yang dimaksud. Selain itu, karena komunikasi ini terjadi melalui chat, hal ini juga termasuk dalam media and intercultural communication, di mana keterbatasan media seperti tidak adanya ekspresi wajah atau nada suara bisa mempengaruhi cara kita memahami pesan. Perbedaan-perbedaan ini bisa menyebabkan misinterpretation atau kesalahpahaman dalam komunikasi. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa langsung menilai orang lain yang bisa mengarah pada stereotypes atau prasangka. I wasn't trying to be rude. I just wanted to be clear and not waste time. Where I come from, being jerk is normal. If I say okay, it just means okay. And when she said later, I really thought she means later. Aku ngerasa nggak enak kalau harus jawab terlalu langsung. Aku cuma berusaha buat sopan. Aku kira dia bakal ngerti maksud aku. Kadang masalahnya bukan pada apa yang kita katakan, tapi pada bagaimana cara kita memahaminya. Satu pesan yang sama bisa menjadi arti yang berbeda tergantung dari kebiasaan, pengalaman, dan budaya masing-masing. Dalam komunikasi lintas budaya, perbedaan kecil seperti cara menolak atau cara membalas pesan bisa dengan mudah berubah menjadi kesalahpahaman, bukan karena satu pihak salah, tapi karena mereka terbiasa dengan cara berkomunikasi yang berbeda. Jadi mungkin kita perlu lebih jelas saat menyampaikan maksud kita, dan di saat yang sama lebih terbuka untuk memahami cara orang lain berkomunikasi.